Assalamualaikum. Alhamdulillah ada pertanyaan lagi. Maksud dari Sidratul Muntahanya, tolong Sidratul Muntaha, aras, kursinya Allah, Loh Mahfud itu podo wae. Dulur papat limo pancer-panceri ke uripe Allah. Sidratul Muntaha, Allah Mahfud, kursinya Allah, Arsil Azim, itu dulur papat limo panceri uripe Allah. Lek tidak ada hidupnya Allah, kalau tidak ada uripe Allah, ya kita tidak bisa bahas-bahas, tidak bisa mengucapkan itu. Tanpa uripe Allah Arsil Azim tidak ada. Tanpa uripe Allah Sidratul Muntaha tidak ada. Tanpa uripe Allah Loh Mahfud tidak ada. Tanpa uripe Allah kursinya Allah tidak ada. Semuanya sudah pancer kepada uripe Allah. Bila sudah kenal uripe Allah, tidak perlu dibahas lagi Loh Mahfud, Sidratul Muntaha, kursinya Allah dan sebagainya. Itu tidak perlu dibahas lagi, kelamaan. Kasihan, mau mati kok membahas yang lama-lama. Keburu kematian datang, keburu sakaratul maut datang. Membahas uripe Allah saja ringkes, langsung mak jelep, mudah dipahami. Apalagi yang mau dipertanyakan? Kira-kira jawabannya bisa memuaskan hati, Kang Mas? Kang Haryanto? Sidratul Muntaha adalah tempat kembalinya manusia. Dulu manusia sebelum merasa hidup, dulu ketika manusianya belum merasa wujud di dunia ini, ya ada di Sidratul Muntaha, ya ada di aras, ya ada di surga, ya ada di Loh Mahfud, ya ada di kursinya Allah. Siapakah dia? Uripe Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, jalan untuk menafikan la ilaha illallah, mohon petunjuknya saat kita tafakur. Cara menafikan Allah di saat kita tafakur, ya jangan bertafakur. Kalau kita masih merasa bertafakur, berarti kita masih menjadi Tuhan atas tafakur kita. Selamanya tak akan bisa menafikan diri kita, tambah menambah besar-besarkan diri kita saja. Dengan rasa tafakurnya kita. Mana bisa manusia bertafakur? Syahadat adalah jangan bersahadat. Karena syahadat bukan milik manusia. Syahadat hanya milik Allah. Biar Allah yang ngurusi manusianya. Jangan manusianya yang mengurus Allah. Hening biar Allah yang mengheningkan. Jangan hening-hening sendiri. Kalau kita hening-hening sendiri, maka kita akan disesatkan ke alam-alam kasab. Alam-alam yang bahaya. Tambah jadi Tuhan. Dikasih kesaktian sedikit, tambah jadi Tuhan, merasa sudah makrifat. Jadi semakin manusia itu merasa makrifat kepada Allah, maka manusia itu semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena yang merasa tahu Allah masih manusianya. Sebenarnya manusianya tidak tahu siapa-siapa. Jangankan manusia tahu Allah, kepada dirinya saja tidak tahu. Itulah makrifat itu. Manusia yang makrifat adalah manusia yang sudah tidak makrifat lagi. Enak toh? Enjoy toh? Kalau tidak makrifat. Kan jalan menafikan.
Alhamdulillah, bisa dimengerti ya jawabannya ya. Caranya untuk tafakur bagaimana? Ya ojo tafakur. Biar Allah yang mentafakurimu, biar Allah yang menyaksikanmu, biar Allah yang mengasih sayangi dirimu, biar Allah yang memelihara dirimu, biar Allah yang berzikir kepadamu, biar Allah yang mencukupimu. Enak toh? Enak. Tapi kalau kita merasa kita yang bisa apa-apa karena diri kita yang masih merasa ada, bingung, panas. Karena duduk di dalam neraka, semuanya serba manusianya. Yang bersahadat serba manusianya. Yang sholat serba manusianya. Yang zakat serba manusianya. Yang puasa serba manusianya. Yang berhaji serba manusianya. Yang berbuat baik serba manusianya. Yang melakukan kebaikan, ketaatan, yang mengerjakan sedekah masih manusianya, ya serba kepanasan. Kenapa? Karena itu amal-amal neraka, amal-amal kemanusiaan. Jadi kuncinya Kang, kesadaran, pengetahuan, al-ilmu ilallah. Iya, memang ilmu dari Allah. Maka jangan merasa punya ilmu, lepaskan ilmumu, buang ilmumu. Kenapa? Karena tidak bermanfaat bagimu. Semakin manusia merasa berilmu, maka ilmu itu akan menjadi anar bagi manusianya. Enak manusianya kalau sudah ada makrifat itu enak. Biar saja Allah saja yang makrifat. Allah saja yang menjaga kita. Allah saja yang berzikir kepada kita. Kita tidak butuh Allah kok. Kenapa? Allah yang butuh kita. Buktinya apa? Allah menciptakan kita. Kalau Allah tidak butuh kita, pasti kita tidak akan dicipta. Kenapa kita semua dicipta? Karena Allah butuh kita. Butuh untuk apa? Butuh untuk dipakai. Pakaian Tuhan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu orang-orang yang tidak makrifat. Bukan orang yang makrifat. Para rasul-rasul Allah itu adalah orang-orang yang tidak makrifat. Bukan rasul itu makrifat. Kalau rasul itu makrifat, ya nyaingi Allah dong. Karena hanya Allah yang makrifat, iya kan? Jadi jalan melepaskannya hanya diam, sediam-diamnya. Apakah seperti itu? Ya diam. Maka bila manusianya masih ada, yang merasa diri manusianya yang diam. Jadi kalau manusianya sudah tidak ada, bagaimana bisa manusianya diam? Kalau manusianya sudah tidak ada. Ya memang sangat amat sulit jalan menuju Allah ini. Karena manusia menggampang-gampangkan jalan menuju Allah. Karena manusia lebih menghebatkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Karena manusia lebih mengagung-agungkan, membesar-besarkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ilmu akhirat begitu murahnya, ilmu dunia begitu mahalnya. Karena itulah sulit memahami jalan Shiratal Mustaqim ini. Bila bukan manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk untuk siapa? Dan petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kembali kepada Allah, mutu qabla antal maut, mati yang benar-benar mati. Bila manusia sudah mati, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bila manusianya masih hidup, banyak pertanyaan. Maka dari itu manusianya wajib dibaiat, ikut bimbingan baiat. Bila belajar sendiri, ya banyak pertanyaan, bingung, panas. Jadi carilah guru di sana untuk membaiat Anda. Jangan belajar sendiri. Panas, bingung. Akhirnya tidak tambah dekat, tambah jauh. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Jadi jalan pelepasannya hanya diam sediam. Ya diam. Tapi bukan diamnya manusianya. Kalau manusianya yang merasa diam, ya belum lepas. Kalau manusianya sudah tidak merasa diam, ya sudah lepas. Tapi kalau manusianya yang merasa diam, ya belum lepas, tambah lengket. Maka menyelam ke dasar samudera untuk mengambil mutiara yang hilang, ya harus dengan ahli.
ahlinya, yakni dituntun, dibimbing untuk menyelam dan ditunjukkan itu loh permatamu. Nah, kalau kita nyelam-nyelam dewe, menyelam-nyelam sendiri tanpa pembimbing, ya akhirnya tidak ketemu-ketemu. Menyelam dikit takut mati, naik lagi. Menyelam sedikit takut mati, naik lagi. Ya tidak bisa menyelam yang sedalam-dalamnya kalau tidak ada yang menunjukinya.